Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM H052250. Saya akan menjelaskan mengenai green economy. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengertian green economy. Green economy atau ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Ekonomi hijau dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berusaha mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Hal itu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya alam secara hemat, mengurangi limbah dan polusi, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan teknologi bersih. Selanjutnya yaitu konsep ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau tidak dapat dipisahkan dari istilah pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan. Untuk membangun ekonomi hijau dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan pertumbuhan hijau atau green growth sebagai landasan awal. Konsep ekonomi hijau dan pertumbuhan hijau muncul sebagai respons atas kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan nilai yang lebih terintegrasi serta komprehensif dalam menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau dalam hal transisi energi di Indonesia didukung 6 sumber energi terbarukan yaitu gelombang laut, panas bumi, bioenergi, air, angin, dan panas matahari. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pembuatan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Konsep ekonomi hijau sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep ekonomi biru. Perbedaan utama ekonomi hijau dan ekonomi biru terletak pada fokus pembangunan ekonominya. Ekonomi hijau menempatkan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan melibatkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pengurangan polusi, dan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Sedangkan ekonomi biru lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan dengan menekankan pentingnya pelestarian dan pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan. Tujuan ekonomi hijau. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi hijau. Program ekonomi hijau bertujuan menciptakan perekonomian Indonesia yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Secara rinci, program ini bertujuan melakukan transformasi sistem ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah, sambil tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terdapat 3 paket kerja utama dalam program ini. Yang pertama yaitu transisi bahan bakar fosil. Transisi bahan bakar fosil bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan urgensi untuk beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi Indonesia. Penerapan transisi bahan bakar juga dapat mendorong pengembangan beberapa sektor ekonomi hijau seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pertanian organik, dan pariwisata ramah lingkungan. Yang kedua yaitu optimalisasi efisiensi energi. Paket kerja ini bertujuan mengoptimalkan penerapan efisiensi energi yang mengarah pada sistem dekarbonisasi energi Indonesia, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Langkah-langkah dalam program ini antara lain penerapan teknologi energi bersih, investasi dalam infrastruktur energi terbarukan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, mitigasi perubahan iklim. Paket kerja selanjutnya adalah mitigasi perubahan iklim untuk memperkuat kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam negeri. Paket kerja ini berkaitan dengan upaya mengurangi polusi dan dampak lingkungan negatif sektor industri. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomi hijau. Selain untuk melindungi lingkungan, ekonomi hijau memiliki manfaat luas di berbagai aspek. Yang pertama yaitu
peningkatan lapangan pekerjaan. Investasi dalam ekonomi hijau diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja 7-10 kali lipat lebih banyak dibanding investasi konvensional. Hal ini terjadi karena sektor-sektor hijau cenderung menggunakan lebih banyak tenaga kerja manusia alias padat kerja. Bagian kedua yaitu pengurangan limbah. Ekonomi hijau berkontribusi dalam mengurangi limbah dengan estimasi penurunan 18-52% dibanding bisnis konvensional. Hal ini berdampak penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton karbon dioksida. Yang ketiga yaitu ketahanan pangan lebih stabil. Ekonomi hijau berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip green economy. Perubahan iklim yang dapat berdampak negatif terhadap hasil pertanian dan kelautan dapat dicegah dengan ketahanan pangan menjadi lebih stabil. Selanjutnya yaitu yang keempat, peningkatan produk domestik bruto Indonesia. Selain membuka lapangan kerja baru, ekonomi hijau berpotensi meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dalam Indonesia secara signifikan. Berdasarkan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Perencanaan Pembangunan Nasional, penerapan ekonomi hijau dapat meningkatkan PDB Indonesia sekitar 593 triliun hingga 638 triliun.